Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, jumpa lagi bersama Us Dewi. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi batik tentang memproduksi gambar motif batik di lingkungan sekitar. Silakan anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Lalu simak penjelasan dari Ustazah ya. Bab 2. Memproduksi gambar motif batik dari lingkungan sekitar. Yang pertama, pengertian batik tulis tradisional dan contohnya. Batik berasal dari akar kata bahasa Jawa, yaitu tik. Kata tik mempunyai pengertian berhubungan dengan suatu pekerjaan halus, lembut, dan kecil yang mengandung unsur keindahan. Pendapat lain mengatakan batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambatik, yang berarti menggambar kain dengan titik-titik kecil. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata tradisional berarti selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Batik tradisional mengenai corak dan gaya motif batik mempunyai ikatan tertentu yang terdiri atas klowong, cecekan tembokan, dan isen-isen. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan batik tradisional adalah batik yang bentuk motifnya batik klasik tetapi isen-isennya sebagian atau seluruhnya sudah diubah. Contoh motif batik tradisional yang pertama adalah batik teruntum. Teruntum adalah motif alam, yaitu dari bintang-bintang di langit. Teruntum artinya mengumpulkan harta benda. Warna yang digunakan adalah soga atau warna coklat. Motif ini sering dipakai untuk upacara pernikahan. Anak-anak bisa lihat gambarnya di samping, itu adalah gambar motif batik teruntum Mangkara ya. Selanjutnya contoh motif batik tradisional yang kedua yaitu batik sido luhur. Dalam bahasa Jawa, sido artinya menjadi atau jadi dan luhur artinya mulia. Motif sido luhur melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Warna yang dipakai adalah warna soga. Nah, dilihat itu gambarnya itu adalah contoh batik sido luhur. Contoh motif batik tradisional yang ketiga yaitu batik Wahyu Tumurun. Batik ini adalah motif Wahyu Tumurun. Motif Wahyu Tumurun termasuk motif tradisional. Warna yang digunakan adalah sama, warna soga. Nah, di sampingnya itu contoh gambar batiknya ya, batik Wahyu Tumurun. Nah, selanjutnya contoh motif batik tradisional lainnya ada 4 motif Winarnan, yang kelima motif parang. Terus yang keenam ada motif kawung kecil dan yang ketujuh motif tambal. Nah, sekarang yang kedua, motif batik kreasi. Kalau tadi motif batik tradisional, sekarang motif batik kreasi. Batik kreasi adalah batik yang motifnya dibuat pada saat ini. Perhatikan contoh batik parang seling nitik di samping. Ini adalah contoh batik parang seling nitik. Di gambar ini ya, diperhatikan batik parang seling nitik. Itu batik ini merupakan percampuran motif tradisional parang dan nitik. Yang parang itu anak-anak coba lihat ada tanda panah merah. Itu contoh batik motif parang. Dan nitiknya itu di sebelahnya yang kayak titik-titik bulat itu contoh batik nitik atau anyaman ya. Sekarang mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar. 1. Motif tumbuhan.
Motif tumbuh-tumbuhan dapat diambil dari lingkungan sekitar kita. Berbagai macam dan bentuk daun dapat kita buat menjadi sebuah pola. Ada yang melengkung, menyirip, sejajar, dan menjari. Bentuk bunga juga bermacam-macam. Nah, ya, perhatikan gambar asli dan motif hasil pengembangannya di bawah ini. Ini motif daun ya, diperhatikan. Pada tabel itu ada gambar asli. Gambar aslinya itu yang warna hijau itu ya nak ya, itu daun talok yang pertama. Terus polanya di sebelahnya itu dibuat pola daun talok. Kemudian motif pengembangannya di sebelah kanannya lagi yang ketiga, yang tabel ketiga. Ke samping itu ada motif pengembangan dari daun talok. Terus tabel yang kedua di bawahnya itu daun sono. Polanya anak-anak bisa lihat di sebelahnya itu pola daun sono, dan motif pengembangannya juga di sebelah kanannya ada motif daun sono. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu daun teh-tehan. Polanya anak-anak bisa lihat di sampingnya, itu gambar polanya. Terus yang di sampingnya juga itu sebelah kanannya lagi ada motif daun teh-tehan, jadinya seperti itu. Nah, kalau ada di sebelahnya itu ada gambar yang pisah yang di luar tabel, itu adalah motif kombinasi dari daun talok, daun sono, dan daun teh-tehan. Jadinya seperti ini ya, seperti digambar yang di luar tabel. Ini adalah kombinasi dari ketiga daun tersebut. Nah, untuk mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar, yang kedua yaitu motif hewan. Kita dapat memperhatikan bentuk tubuh hewan, kemudian kita jadikan pola dan dikembangkan menjadi motif. Dalam motif batik tersebut biasanya terdapat gambar binatang yang menjadi ciri khas motif tersebut atau nama motifnya. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar di tabel itu. Ada gambar asli dari hewan ya nak ya. Gambar aslinya itu ada gambar kupu-kupu. Di sini kebetulan ngambilnya contoh hewan kupu-kupu, ikan, dan kura-kura. Gambar aslinya itu kupu-kupu ya. Terus polanya di sebelahnya, pola kupu-kupu. Terus motif pengembangannya, nah itu lebih cantik lagi ya, itu motif pengembangan kupu-kupu. Selanjutnya ada gambar ikan, gambar asli ikan. Sebelahnya ada pola ikan, terus motif pengembangannya jadi cantik ya, di sebelahnya itu adalah motif pengembangan pola ikan. Nah, terus yang tabel ketiga itu ada gambar asli binatang kura-kura. Nah, polanya seperti itu, di sampingnya itu anak-anak bisa lihat ya. Nah, terus yang sebelah kanannya adalah motif pengembangan dari kura-kura. Lebih cantik lagi itu ya, dari motif hewan. Nah, yang terakhir yang ketiga itu menjiplak kain batik yang sudah jadi. Yang pertama, caranya bentangkan kain batik. Terus kedua, lapiskan kertas minyak di atas kain batik. Yang ketiga, goreskan pensil sesuai dengan motif kain. Yang keempat, pindahkan kertas minyak. Lalu yang kelima, ulangi goresan pensil agar menjadi lebih jelas. Nah, anak-anak, itu saja untuk materi batik kali ini. Silakan anak-anak semuanya merangkum materi yang Ustazah sampaikan ini ya. Dan jangan lupa rangkumannya nanti dikirim ke classroom. Nah, itu saja penjelasan dari Ustazah. Semoga penjelasan dari Ustazah bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.